Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kakak dapat bertemu kembali dengan kalian di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun masih dalam ibadah secara online, tapi tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kita dalam beribadah. Gimana kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Kakak-kakak selalu mendoakan kita dalam lindungan Tuhan dan selalu bersukacita dimanapun kita berada. Nah adik-adik, udah gak sabar ya untuk mengikuti ibadah kita. Tapi sebelumnya nih, kita harus mempersiapkan hati kita dulu nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati, pikiran kita, dan kita akan membukanya di dalam doa. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga telah menyertai kami tadi malam. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu untuk memohon pimpinan tangan Tuhan dalam memimpin ibadah sekolah minggu kami. Biar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang akan diberitakan agar bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki ibadah dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Apa sih tujuan kita memuji Tuhan? Tujuan kita memuji Tuhan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini kita juga akan belajar lagu baru. Yuk adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus,
Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Gimana? Udah lebih semangat belum setelah kita sama-sama memuji Tuhan? Oh iya adik-adik, kakak mau bertanya nih, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu kemarin? Bagi adik-adik yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan pasti masih ingat. Iya, betul sekali. Minggu kemarin kita sama-sama belajar mengenai tokoh Alkitab Bapak Abraham. Dan pagi ini kita juga akan kembali belajar mengenai satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Pagi ini kita akan belajar mengenai Bapak Musa. Dari Bapak Musa kita dapat belajar bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian dulu nih untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama mengangkat suara kita memuji Tuhan. Saya mau pergi
Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Evin dan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari tokoh Alkitab. Kalau kemarin kita sudah dengar kisah mengenai Bapak Abraham dari kitab Kejadian, kali ini kita mau melanjutkan tokoh berikutnya yang ada di kitab setelah kitab Kejadian. Kitab apa itu? Hayo. Apakah itu kitab Matius? Ataukah kitab Keluaran? Atau kitab Mazmur? Mana jawaban yang benar? Kitab Keluaran. Kita akan bahas tokoh dari kitab Keluaran. Siapa itu dia? Ada huruf U, ada huruf S, ada huruf A, ada huruf M. Yang kalau kamu susun akan menjadi nama Musa. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai tokoh Alkitab berikutnya, yaitu Musa dari kitab Keluaran. Sebelumnya, Kak Evin mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena itu kuasailah hati dan pikiran kami dengan Allah Roh Kudus yang kiranya membimbing kami dan memberikan kepada kami pengertian, sehingga firman-Mu itulah yang boleh tertanam kuat di dalam hati kami, terus bertumbuh menjadi buah yang nyata dalam kehidupan kami. Tolong kami dan juga tolong Kak Evin yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini kepadamu. Amin. Seperti apa kisah Musa? Yuk sama-sama kita dengerin dari video berikut ini. Mari kita berbicara tentang kitab Keluaran. Nah, mungkin kita mengenal kitab ini karena kisah heroik Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Ya, tapi itu adalah bagian pertama dari kitab ini. Bagian kedua berkisah tentang Musa memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel beserta dengan cetak biru pembuatan kemah suci. Lalu di tengah-tengah ada kisah yang menghubungkan kedua bagian ini dan semuanya terjadi di kaki sebuah gunung yang sangat terkenal. Oke, mari kita mulai dari awal. Hal pertama yang harus diingat adalah kita melanjutkan kisah dari kitab Kejadian. Ya, di kitab Kejadian, Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keluarganya, semua bangsa di dunia akan diberkati. Dan kitab Kejadian ditutup dengan kisah keluarga Abraham yang berakhir di Mesir. Kisah Keluaran dimulai setelah 400 tahun berlalu. Keluarga Abraham ini telah berkembang menjadi sekumpulan besar orang yang disebut Israel. Tapi kemudian timbul masalah yang sangat besar karena bangsa Israel diperbudak oleh Raja Mesir yang bernama Fir'aun. Raja ini adalah kabar buruk. Ya, dia sangat buruk. Dia mengabaikan kemanusiaan mereka. Dia memperbudak mereka dengan brutal. Dia bahkan memerintahkan agar semua anak laki-laki bangsa Israel dibunuh dengan cara dibuang ke Sungai Nil. Dia ingin membinasakan umat Israel. Sejauh ini, dia adalah karakter terburuk dalam Alkitab. Disinilah kita menjumpai seorang wanita Israel yang ingin menyelamatkan anaknya. Dia memang melemparkan anaknya ke sungai, tetapi dengan aman, di dalam sebuah keranjang buluh yang kecil. Lalu, putri Firaun menemukan bayi ini dan mengambilnya sebagai anak. Anak inilah yang kemudian tumbuh menjadi Musa, orang yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Jadi, Musa bertumbuh besar. Dan suatu hari, dia memiliki perjumpaan yang aneh dengan Allah, di mana Allah datang dalam semak yang terbakar. Namun, sebenarnya semak itu tidak benar-benar terbakar. Dan Allah berbicara dari dalam semak. Dan dia menetapkan Musa sebagai orang yang akan membebaskan bangsa Israel. Lalu, Musa pergi menghadap Firaun dan menyampaikan pesan bahwa Allah ingin umatnya dibebaskan. Dan Fir'aun menertawakan Musa. Siapa itu Allah Yahweh? Bahkan, Fir'aun sangat tersinggung dengan permintaan ini sehingga dia memutuskan untuk membuat bangsa Israel bekerja semakin keras. Musa yang patah semangat kembali menemui Allah dan berkata, "Dengar, rencana ini tidak akan berhasil." Tetapi Allah mengulangi janjinya untuk menyelamatkan mereka. Malahan, disinilah untuk pertama kalinya di dalam Alkitab kita mendengar kata penebusan. Secara harfiah itu berarti untuk membeli kemerdekaan seorang budak. Namun di sini, Allah memakai kata itu untuk menjelaskan apa yang akan dilakukannya bagi bangsa Israel yang dalam perbudakan. Dan Allah tahu bahwa Fir'aun akan menolak. Sehingga Allah mengirim 10 tulah yang berbeda-beda secara bergantian. Seperti mengubah air menjadi darah, mengirim berbagai macam hama dan penyakit. Tulah ini sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa kisah ini menyajikan tindakan-tindakan keadilan Allah melawan salah satu penindas terburuk di dalam kisah Alkitab. Dan semua tindakan itu ditujukan untuk menyelamatkan orang-orang yang diperbudak dan untuk mengalahkan dewa-dewa Mesir.
Semua ini mencapai puncaknya pada tulah ke-10, di mana Allah akan membunuh anak sulung di seluruh Mesir, di setiap rumah. Itu sangat mengerikan. Benar, tapi itu juga reaksi Allah karena Fir'aun telah membunuh anak-anak bangsa Israel. Nah, di kisah selanjutnya, tiba-tiba kita menemukan 2 pasal panjang yang berisi petunjuk-petunjuk terperinci untuk mengadakan pesta jamuan makan malam dan resep untuk memasak anak domba. Ya, tapi anak domba ini sangat penting. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memilih dan menyiapkannya untuk dimakan. Dan mereka harus mengambil darahnya dan menyapukannya pada ambang pintu rumah mereka. Setiap orang yang ada dalam rumah itu akan terhindar dari tulah terakhir ini. Makanan ini yang disebut Paskah memperingati momen kunci dalam kisah di mana Allah membawa keadilannya atas kejahatan manusia, tetapi juga menunjukkan belas kasihan dengan menyediakan pengganti ini. Tulah terakhir ini membuat Fir'aun marah, dan dia meminta Israel keluar dari Mesir, dan ini sangat bagus. Namun, tiba-tiba ketika bangsa Israel beranjak pergi, Fir'aun berubah pikiran, hatinya berubah. Namun kita juga diberitahu bahwa Allah mengeraskan hati Fir'aun. Mengapa Allah melakukan itu? Yang perlu kita ingat adalah, telah berulang kali Fir'aun memilih untuk mengeraskan hatinya. Jadi di titik ini, Fir'aun bukan hanya jahat, dia telah menjadi monster yang sangat jahat. Bahkan para penasihatnya sendiri berpikir bahwa dia sudah bertindak melewati batas. Lalu, bagaimana Allah harus menyikapi tindakan keji yang sangat ekstrim itu? Yang kita lihat dari kisah ini adalah bahwa Allah menggunakan kekuasaannya untuk memancing kejahatan Fir'aun kepada kehancurannya sendiri. Fir'aun dan pasukannya dihancurkan di Laut Merah ketika Israel menyeberang menuju kebebasan. Dan selanjutnya, kita menemukan lagu pujian pertama dalam Alkitab di mana bangsa Israel memuji Allah karena telah membebaskan mereka. Dalam kisah inilah kata keselamatan digunakan untuk pertama kalinya yang artinya diselamatkan dari bahaya. Sekarang, setelah mereka diselamatkan, kita mulai berpikir bahwa segalanya akan berjalan baik. Tetapi kisah ini berubah sangat cepat. Bangsa Israel mulai mengembara di padang gurun. Mereka lelah, lapar, dan tersesat. Dan kita mulai bertanya-tanya, apa yang sedang Allah lakukan? Untuk apa mereka diselamatkan? Kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan itu pada kisah selanjutnya yang menjadi penghubung dari 2 bagian dalam kitab ini. Wah, hebat banget ya adik-adik. Ternyata sejak awal Allah sudah menempatkan Musa untuk bisa berada di tengah-tengah bangsa Mesir. Kenapa begitu? Karena pada akhirnya Musa akan membebaskan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel, dari penindasan Firaun yang sangat jahat itu. Wah, Allah sejak awal sudah memilih Musa menempatkannya untuk membebaskan bangsa Israel. Walaupun pada awalnya Musa sempat ragu dan takut sih, dia sempat nolak Tuhan gitu. Tapi akhirnya dia taat kepada Allah. Apa sih Kak taat itu? Taat adalah mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan Musa taat sehingga Musa mengikuti apa yang Allah minta untuk dia kerjakan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah mengasihi bangsa Israel, sehingga Allah mau membebaskan bangsanya, umat pilihannya, dari penindasan bangsa Mesir. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah cuma bangsa Israel yang dikasihi oleh Allah? Tentu saja tidak. Allah mengasihi kita juga sebagai umat kepunyaannya. Buktinya, Allah hadir di tengah-tengah manusia ketika umatnya masih diperbudak oleh dosa. Dosa itu, seperti yang sudah tadi kita lihat, itu jahat seperti Firaun. Dan tidak ada yang suka hidup di bawah dosa. Untuk dosa yang jahat itu, bahkan Allah sampai menghukum Firaun dan bangsa Mesir lewat 10 tulah. Dan yang terakhir itu adik-adik sangat menyeramkan, karena itu menyangkut terkait kematian. Tapi ternyata Allah menyelamatkan bangsa Israel dari hukuman kematian. Lewat apa? Lewat darah anak domba yang mereka letakkan di ambang pintu rumahnya. Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi juga kita semua. Dia tidak hanya membebaskan bangsa Israel, tapi dia juga membebaskan kita semua sebagai umat kepunyaannya. Maksudnya gimana, Kak? Kalau kita ingat, sekalipun kita manusia jatuh di dalam dosa dan seharusnya dihukum seperti apa yang dialami bangsa Mesir, bahkan mengalami kematian, tapi Allah mengutus Yesus untuk menjadi korban yang menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup dan tidak mengalami kematian yang kekal itu.
Darah Yesus harus tertumpah sebagai penebusan bagi kita umatnya agar diselamatkan. Yesus menanggung segala hukuman akibat dosa-dosa kita. Dan tidak hanya itu, Yesus juga membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau Musa sempat ragu dengan apa yang Allah katakan, kalau kita ingat, Yesus di Taman Getsemani pernah kan berdoa karena takut. Tapi adik-adik, Yesus tetap taat dan melakukan apa yang Allah Bapa minta kepadanya. Itu adalah bukti ketaatan. Seperti Musa yang ikut apa yang Allah katakan, Yesus pun taat dengan mengikuti apa yang Allah Bapa katakan kepada dia. Yang berikutnya, karena bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan si Firaun, maka dia tidak perlu lagi melakukan pekerjaan bagi si jahat itu. Melainkan, bangsa Israel hidup untuk mentaati dan menyembah Allah yang telah membebaskan mereka. Kita pun dibebaskan dari perbudakan dosa supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan untuk si jahat. Melainkan, kita melakukan apa yang baik bagi Tuhan yang mengasihi kita. Karena itu, kita mau taat, kita mau melakukan apa yang Tuhan minta buat kita, karena Dia menyatakan kasih-Nya untuk kita melalui membebaskan kita dari hukuman maut dan kekangan dosa. Nah, tahu dari mana Kak apa yang Tuhan katakan? Jangan lupa, Alkitab adalah perkataan Tuhan. Jadi pastikan kalau kita semua baca Alkitab ya adik-adik setiap hari. Oke? Nah adik-adik, kamu pilih taat sama siapa? Sama si jahat atau kepada Tuhan? Siapa yang mau kamu taati? Musa taat sehingga bangsa Israel bisa dibebaskan. Yesus taat sehingga kita pun diselamatkan. Nah, kita pun mau taat sehingga rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Contohnya apa sih Kak? Bukti taat? Apa sih Kak contoh kita mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta? Selain apa yang juga melalui firman Tuhan katakan, setelah ini Kak Niken akan bantu Kak Evin untuk menjelaskan kepada adik-adik apa aja sih contohnya. Oke, sebelumnya mari sama-sama kita bersatu dalam doa menutup firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh melihat bagaimana Musa mau ikut apa yang Allah katakan kepada dia sehingga bangsa Israel bisa diselamatkan. Kami juga mau taat ya Tuhan, sebab ketika kami taat, kami juga mengikuti teladan Kristus dan kami mau memilih apa yang baik sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tolong kami dalam pertolongan Allah Roh Kudus bisa berhikmat, bisa memilih mana yang harusnya kami lakukan, mana yang harus kami taati, dan mana yang kami harus tinggalkan demi kami mengikut Kristus senantiasa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, setelah ini juga akan ada penjelasan mengenai aktivitas. So stay tune dan pastikan kalian mengumpulkan apa yang seharusnya dikerjakan. Oke? Kami tunggu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah dengerin firman. Firman Tuhannya sangat memberkati kita semua adik-adik. Kakak juga merasa diberkati oleh firman Tuhannya. Dan kita dapat meneladani Bapak Musa dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu bagaimana sih Kak? Contohnya nih, misalnya adik-adik sebagai ketua kelas. Nah, adik-adik dipilih itu adalah kehendak Tuhan dan dipilih melalui guru dan teman-teman kalian. Dan adik-adik harus menjalankan tugas sebagai ketua kelas dengan penuh tanggung jawab, kesetiaan, ketaatan, dan jangan lupa selalu minta hikmat Tuhan. Sehingga tugas adik-adik bisa menjadi berkat buat guru dan juga teman-teman kalian. Dan yang pasti akan memuliakan nama Tuhan. Nah, setelah ini akan ada aktivitas nih. Kakak juga tidak lupa mengingatkan kalian untuk mengerjakannya. Dan jangan lupa untuk dikirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Dan juga jangan lupa di tag di IG Sunday School GSRI Kebayoran Baru. Jangan lupa ya, disubmit semua aktivitas kalian. Kakak tunggu. Ya, sekarang ibadah kita udah selesai. Tapi adik-adik jangan bersedih ya. Minggu depan kita akan kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin ibadah kita. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan telah pimpin dan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan juga untuk firman Tuhan yang telah diberitakan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk memohon pimpinan tangan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kembalikan kami Tuhan untuk beribadah kembali bersama minggu depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.